Sang Hyang Aji Saraswati, pemeluk agama Hindu di seluruh dunia, memuja Dewi Saraswati sebagai manifestasi Tuhan dengan segala predikatnya. Sebagai Istadewata Brahma, Dewi Ilmu Pengetahuan, Dewi Seni, Dewi Kebijaksanaan, dan lain-lain. Esensinya, Dewi Saraswati dipuja sebagai Mahadewi yang diyakini menganugerahkan pencerahan atau enlightenment kepada umat manusia, dan menghindarkan manusia dari awidya atau kegelapan. Dari keadaan lupa yang disebut lipya, akan jati diri yang sesungguhnya sebelum mengalami reinkarnasi atau lahir kembali. Intinya, Dewi Saraswati merupakan sakti kemahakuasaan Tuhan untuk menganugerahkan pencerahan atau enlightenment kepada umat manusia, agar menemukan jalannya, untuk bersatu kembali dengan Yang Maha Agung yang disebut Brahman atau Tuhan Yang Maha Esa atau Sang Hyang Widi. Kausa Prima Brahmawidya Hindu Dharma menyebutkan bahwa dua asas sukmawi gaib dan abadi yang disebut cetana dan acetana merupakan penyebab terjadinya segala yang ada. Cetana berkedudukan di atas, berwujud kesadaran tertinggi, dan acetana berkedudukan di bawah, berwujud maya atau tak nyata. Cetana yang berada di atas dapat merasuk menyusupi acetana yang berkedudukan di bawah. Pertemuan keduanya menciptakan purusa dan pradana yang mempertemukan roh dan materi atau yang disebut dengan panca mahabhuta. Gambaran kausa prima, penyebab segala yang ada ini berawal dari kesadaran sadasiwa, yang bersifat wayapara aktif, yang digambarkan berstana di atas Padmasana yang disebut Kadusakti. Khusus mengenai eksistensi manusia, Buana Alit dijelaskan bahwa sebelum mengalami punarbawa atau reinkarnasi, sesungguhnya benih sejati telah tergoda oleh unsur panca mahabhuta yang terdiri dari teja yaitu zat panas, api, sinar, apah yaitu zat cair, air, pertiwi yaitu zat padat, tanah, akasa yaitu zat eter, dan bayu, zat gas, udara, angin. Kelimanya mensublimasi panca tan mantra yang terdiri dari rupa, benih penglihatan, rasa, benih perasaan, ganda, benih penciuman, sabda, benih suara, dan sparsa, benih sentuhan, menjadi stula sarira atau raga sarira atau badan kasar. Jadi, Atman yang merupakan bagian dari Paramatman itu terjebak di dalam raga sarira sehingga potensial mengalami lipya, lupa karena tergoda oleh kenyataan semu yang bersifat maya tak nyata. Itulah sebabnya, setiap yang ada ini, termasuk manusia, keberadaannya di Mayapada dalam keadaan samsara, berkelana, hanya untuk sementara waktu. Disebut Mayapada karena sesungguhnya bumi ini maya atau tak nyata. Sehingga momentum punarbawa atau reinkarnasi merupakan suatu kesempatan untuk memperbaiki karma atau hasil dari perbuatan, agar dapat kembali bersatu dengan asal Brahman. Oleh sebab itu, tantangan setiap manusia sejati menurut Brahmawidya Hindu Dharma, tiada lain ialah membebaskan diri dari ikatan duniawi, yang dipengaruhi oleh sifat panca mahabhuta. Satu-satunya jalan agar terbebas dari kungkungan ikatan duniawi yang menjerat ini, hanyalah melalui Widya Dharma, ilmu pengetahuan. Widya Dharma menjadi Widyadana, harta ilmu pengetahuan, yang akan menghantarkan umat manusia untuk mencapai Mohsartam Jagadita Yaka Iti Dharma, atau kesejahteraan lahir dan batin. Kedudukan Dewi Saraswati dalam proses menghindarkan diri dari awidya atau kegelapan, dengan sifat Asuri Sampat yaitu sifat keraksaan, menuju sifat Daiwi Sampat, sifat Dewata, sangatlah penting. Tanpa anugerahnya, tidak ada seseorang pun dapat mencapai Widya Dharma itu dengan sempurna. Dalam Rek Weda 1.13.12 menyebutkan, Maho Arna Saraswati Pracetayati Ketunadiyo Visva Virajati. Artinya, Saraswati dikenal melalui gerakan air yang maha besar. Semoga doa pujaan memancarkan cahaya sangat banyak. Dewi Saraswati yang dikenal melalui gerakan air maha besar, mempunyai otoritas untuk memberikan pencerahan kepada umat manusia setiap 210 hari sekali. Dikala Saniscara Umanis suatu gunung dalam sistem penanggalan tahun Saka, Dewi Saraswati dipuja dengan rangkaian pemujaannya yang diakhiri dengan Banyu Pinaruh. Pada Redite Paing Sinta, sebuah momentum siklis yang tiada henti dilakukan oleh pemeluk agama Hindu. Dewi Sakti Dewa Brahma. Sebagai Sakti Dewa Brahma, Dewi Saraswati mempunyai kekuasaan yang sangat besar. Telah digambarkan dalam 108 nama, yang mengindikasikan kompleksitas perannya. Di samping itu, menunjukkan kemahakuasaannya. Melalui 108 nama itu, Dewi Saraswati dipuja dalam universum simbolik yang kompleks. Di Indonesia Dewi Saraswati populer
disebut sebagai Sang Hyang Aji Saraswati. Salah satu sebutan dari Dewi Saraswati merupakan sakti Dewa Brahma, konsep sakti yang secara harafiah berarti kekuatan, kekuasaan, atau energi. Menunjukkan Dewi Saraswati sesungguhnya merupakan kekuatan dari Dewa Brahma. Merupakan salah satu dari 3 dewi utama dalam agama Hindu. 2 dewi lainnya, ialah Dewi Sri atau Laksmi, dan Dewi Uma, Durga. Kata, Saraswati, berasal dari akar kata, ser, yang berarti, mengalir. Rujukan lainnya menyebutkan Saraswati sebagai bagian dari Sapta Sindhu atau Sapta Gangga yang bermakna 7 sungai suci. Dalam teks tradisional Bali Sapta Gangga, yang nyata, sakala, ada di muka bumi ini, ada pula di buana alit tubuh manusia. Pengungkapan kebenaran adanya sungai Saraswati berhubungan dengan perkiraan tentativitas waktu ditulisnya kitab suci Weda. Namun sesuai dengan kenyataan yang ada, Dewi Saraswati sampai sekarang dipuja sebagai Sakti Deva Brahma. Selain disebut-sebut dalam kitab suci Weda, Dewi Saraswati juga mendapat eksplanasi yang mendalam melalui kitab Purana pada masa lampau. Selain sebagai Sakti Dewa Brahma, Dewi Saraswati juga disebut sebagai Dewi Ilmu Pengetahuan, Dewi Seni, dan Dewi Kebijaksanaan. Dewi Saraswati juga disebut sebagai Dewi Kebijaksanaan dan Pengetahuan. Kedudukan ini mengindikasikan bahwa agama Hindu mengajarkan kepada pemeluknya untuk menguasai ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan, lahiriah maupun batiniah. Dengan menguasai ilmu pengetahuan seseorang dapat mencapai kehidupan abadi, menyatu kembali dengan Brahman, sesuai dengan tujuan agama Hindu. Dewi Saraswati hingga saat ini lebih dikenal dengan Dewi Kebijakan dan Pengetahuan, sehingga sangat dekat dengan para pelajar, guru, perguruan atau sekolah. Walaupun di dalam zaman Weda ia lebih dikenal dengan Dewi Sungai, namun kita temukan beberapa sukta yang mengisyaratkan dia sebagai Dewi Kebijaksanaan dan Pengetahuan. Di dalam salah satu rek Weda ditemukan Kodayitri Suntanam Cetaniti Sumatinam Yachnam Dade Saraswati. Di dalam Aswalayana Griya Sutra Saraswati dipuja dan dimohonkan memberikan kecerdasan kepada bayi yang baru saja dilahirkan. Di dalam Griya Sutra Paraskara, kita melihat Saraswati juga dimohonkan memberikan wawasan dan kecerdasan kepada pemuja-pemujanya. Ayat ini sangat penting, karena ia mencerminkan salah satu ungkapan perasaan pemujanya yang paling khusyuk kepada Saraswati. Ayat tersebut, Saraswati, tingkatkanlah kecerdasan kami ini, yang pemurah, yang cantik kepada siapa kami memuja pertama-tama, bahwa di dalam siapa, apa yang lahir, di dalam siapa dunia ini berada. Di dalam salah satu wacana Hiranyake Griya Sutra Saraswati sebagai Dewi berhubungan dengan pengetahuan. Di dalam Ramayana Saraswati dipandang sebagai seorang Dewi ujaran atau kata-kata, wak. Di dalam Mahabharata dan Purana-Purana belakangan Saraswati berhubungan dengan pembelajaran berulang-ulang disebutkan, dan aspek ini mendapatkan penekanan. Dalam kedua epos besar Mahabharata dan Ramayana Saraswati disebut Lidah Wisnu. Bahkan Mahabharata, yaitu pada bagian Santi Parwa menyatakan Saraswati sebagai ibu dari Weda, Vedanam Mataram Pasya. R.C. Vyasa, penggubah Mahabharata memohon anugerah dari 2 dewa, yaitu Narayana dan Saraswati. Sebelum memulai menulis karya agungnya, Narayanaam Namaskairtya Naram Caiva Narotamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayam Udirayat. Mahabharata, 1.1.1. Sebagai Dewi Kebijaksanaan, kedudukan Dewi Saraswati berkorelasi dengan predikatnya sebagai Dewi Ilmu Pengetahuan dan Dewi Keindahan, Seni. Barang siapa yang menguasai ilmu pengetahuan dan ilmu keindahan dengan sendirinya akan memiliki prabawa yang bijaksana. Keseluruhan aspek ilmu pengetahuan, keindahan, seni, dan kebijaksanaan tergambar dalam ikonografi Dewi Saraswati yang mengendarai wahana angsa putih dan burung merak yang anggun dengan menggenggam lontar. Buku, Kitab Suci Weda, alat musik, gendang kecil, dan genitri melambangkan aspek inteligensia atau kecerdasan pikiran, intelektualitas yang tinggi, tiling, atau daya nalar wiweka untuk memecahkan persoalan keilmuan, waspada yang berhubungan dengan sifat kehati-hatian, dan ego, loba, yang bermakna bahwa ilmu pengetahuan itu sesungguhnya merupakan alat untuk menuju pencerahan enlightenment. Saraswati sebagai Dewi Seni dan Musik. Sebagai Dewi yang berkuasa atas ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan maka sangat beralasan jika ia digambarkan sebagai seorang Dewi yang mengayomi bidang pembelajaran lain, yaitu sebagai Dewi Seni dan Musik. Bagi para penari, budawayan, musisi, pelukis dan seniman umumnya Saraswati menjadi pusat konsentrasi dan pemujaannya.
Mereka memohon anugerah dan karunia-Nya sebelum ia menciptakan suatu karya seni atau sebelum membawakan suatu karya seni. Di dalam Kama Sutra karya Watsyayana, kita melihat bahwa masyarakat yang sejahtera biasa bersembahyang setiap hari ke-14 di kuil Saraswati untuk menyaksikan pagelaran drama atau tari, dan sebagainya. Sebagai seorang dewi yang dihubungkan dengan musik, Saraswati sering digambarkan di dalam seni dan kesusastraan memegang alat musik wina. Musik dianggap membentuk Weda kelima ketika keempat Weda dilarang bagi mereka yang tit.